ya udah Babah tidur di sini. Mau ya Disuruh tidur di mana itu? Di kamar? di kamar Di rumah? di rumah. Rumahnya itu gedung apa? enggak, bambu. Allah, yang bilik-bilik bambu. Iya, bambu. Mau majikan? Mau. Allah. Ini saya salut, benar serius. Jadi Abuya ini sering keluar negeri. Tapi menjatuhkan pilihan, menjatuhkan hatinya itu justru ke orang kampung yang tidak punya apa-apa, yang pernah menjadi pembantunya dia. Ini من كم سنة وأنا حبك أنا من كم سنة وأنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi di vlog saya Khairul Azam Al-Farizi. Dan teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa bersilaturahmi ke rumah salah seorang WNI ya, yang menikah dengan orang Arab, yang juga sempat viral juga di video teman-teman kita, yaitu dengan Mbak siapa Pak? Fafa Hasan Family. Fafa Hasan Family, itu nama channel ya? Nama channel. Nama channel. Nama asli siapa, Mbak? Kalau nama asli Ummu Farid aja. Ummu Farid. Iya. Pakai inisial aja. Pakai inisial. Jadi teman-teman, alhamdulillah hari ini beliau ini baik banget. Saya diundang untuk buka bareng dan juga sahur bareng. Sekaligus saya pengen tanya-tanya, pengen tahu, pengen kenal lebih dekat dengan beliau karena beliau ini ternyata orang Madura, Pak ya? Iya. Orang Madura. Situng Dere. Situng Dere. Situng Dere itu satu darah. Satu darah. Satu darah. Jadi kita sama-sama berasal dari Madura. Tahu nggak Madura itu apa, Pak? Madura, madunya ada di Madura. salah. Apa? Madura itu adalah madunya negara. Oh, madunya negara. Iya. Gitu. Makanya saya bilang ke Farid, kalau Madura itu apa, kalau negara nggak ada Madura itu nggak manis. Iya, betul. Karena madunya dari Madura. Jadi ngambilnya di Madura, Iya. Makanya orang Arab bisa kecantol karena ngelihat madunya kali, teman-teman. Mungkin juga. Gak tahu ada di sebelah mana ya ini madunya. Di saya dong, di saya aja, Iya. di saya. Sebelah. Nah, Mbak, kalau boleh tahu nih, pengen tanya-tanya. Mbak di Arab ini udah berapa lama sebenarnya? Sebenarnya Total keseluruhan lah. Oh, total keseluruhan. Sebenarnya saya dulu pernah kerja di Damam. Di Damam. Iya. Tahun? Tahun 2004 sampai tahun 2005. Tahun 2004 sampai 2005. 2005. Oke. Terus sudah itu saya pindah ke Jeddah. Karena ada family saya di Jeddah. Terus saya bilang ke majikan, akhirnya sama majikan itu saya dibolehkan pindah sama bibi saya di Jeddah. Selama setahun di Jeddah, tahun 2006 terakhir saya pindah ke saya pulang ke Madura. 2006 terakhir. Iya, untuk nikah Nikah dengan bapaknya anak saya yang pertama. Oh, dengan bapaknya anak yang pertama. Iya. Oh, 2006 itu. 2006 terakhir. Oke. Saya waktu itu masih umur berapa ya, 2006 ya? Masih Kecil. sekolah. Masih Masih. ya, baru lulus SMP kan. Iya, SMP kayak gitu. Nah, terus Ya akhirnya nikah ya, karena di pernikahan itu mungkin juga udah bukan jodoh dan tidak ada kecocokan, akhirnya pisah. Pas 40 hari anak saya umurnya 40 hari saya pisah. Allah, baru 40 hari umur anak. Iya. Karena memang dari semenjak hamil kita sudah jarang ngumpul. Jadi udah ada kesalahpahaman seperti itu. Akhirnya anak umur 40 hari saya pisah. Pas umur 3 bulan saya berangkat ke Saudi. Masya Allah. Umur 3 bulan ninggalin anak. Ninggalin anak. Terus cerita bisa sampai nikah sama si babah yang di sini gimana ceritanya itu? Ceritanya itu saya pergi ke Arab Saudi itu ya sama aja sih seperti TKW-TKW lainnya. Sebagai ART ya? Iya, sebagai pembantu rumah tangga. Dan kebetulan saya nyampe ke rumahnya si babah itu tidak ada keluarga, cuman babah aja sendiri. Oh, berarti ngerawat si Abu ya? Si Ababa ini? Ya sebenarnya sih karena babah masih sehat ya.
babah cuman bilang tugas kamu di sini bersihin rumah aja. Karena rumah itu ada 2, ada villa, ada apartemen di bawah, paling bawah itu apa namanya, losmen apa gitu. Jadi saya ngerawat dua-duanya. Di situ babah kalau pulang di villa, saya di sugah ini yang bawah. Terus masak juga enggak, nyuci baju juga enggak, cuman bersih-bersih rumah aja. Terus rumahnya juga enggak ditempatin siapapun kecuali saya di rumah. Jadi 1 minggu sekali saya bersihkan. Pas di situ saya nyampe 1 minggu, setengah bulan, saya merasa bosan. Saya bilang ke si bapak itu, saya mau pindah majikan aja. Karena saya diam sendiri di rumah, saya takut dan saya juga enggak. Karena cuma berdua sama laki-laki? Enggak, bapak juga enggak di rumah. Berarti babah nggak pernah pulang ke rumah? Enggak pernah, paling cuma datang itu duhur ngasih makanan siang, malam ngasih makan malam. Itu aja. Jadi kan saya bangunnya juga jam 12 malam, jam 12 siang. Bersih-bersih terus jadi makan siang. Jadi nggak ada namanya sarapan, nggak ada emang. Nah, di situ mungkin saya ngerasa bosan, terus saya bilang ke bapak saya mau pindah majikan. Akhirnya sama bapak, tunggu nanti maghrib saya datang. Akhirnya bapak datang, saya mau pindah nggak? Iya kata saya. Udah, itu anak saya lagi butuh pembantu. Kata si bapak? Iya. Jadi akhirnya saya dipindahkan ke rumahnya anaknya. Selama 1 bulan atau 2 bulan gitu saya diambil dari rumah anaknya. Langsung di situ udah ada tiket, ada koper, pokoknya ada semua di situ. Kata bapak, udah ini tiket kamu pulang gitu. Nggak cerita, cuman langsung aja dipulangin. Mbak disuruh pulang tanpa ngomong apa penjelasan apapun? Enggak. Terus kata saya, bapak kenapa saya disuruh pulang? Kan kamu dulu bilang mau ganti majikan atau enggak pulang atau enggak pokoknya cariin majikan gitu, atau pindah majikan. Ya ini tiket kamu, sekarang kamu pulang. Karena anak saya udah nggak butuh kamu gitu. Akhirnya saya pulang ke Indonesia udah sekitar 2 bulan kurang lebih. Bapak itu datang minta dijemput di Juanda. Datang ke Indonesia? Iya, datang ke Tujuan Indonesia. utamanya udah tahu belum? Nggak tahu sama sekali. Cuman datang aja? Cuman datang aja. Nah di situ bapak itu bilang, sini jemput saya ke bandara Juanda. Kata saya, buat apa bapak? Saya mau ke rumah kamu. Bapak, saya nggak tahu hotel. Terus saya juga nggak punya uang. Saya ini. Udah kamu kesini aja gitu. Saya nggak mau kamu bilang hotel atau apa, nggak mau. Nah akhirnya saya jemput ke Juanda. Saya bilang nanya ke rumah atau ke hotel di Surabaya atau gimana, saya carikan. Katanya nggak ke rumah. Saya nggak pakai mobil charter itu yang jemput si bapak. Terus pakai apa? Bis. Pakai bis? Iya. Bis mini apa bis? Enggak, bis itu deh yang Bungurasi, yang dari. Ya Allah. Karena saya belum tahu deh. Iya. Memang pakai bis biasa itu ya? Emang saya akui saya itu karena sekolah mungkin juga nggak lulus, pengalaman kurang, jadi saya nggak tahu ada mobil sewa, ada ini nggak tahu. Ini orang Arab kaya tiba-tiba pulang pergi ke Indonesia dijemput pakai bis. Iya, naksi. Jadi turun dari bis, kata si bapak, kamu jemput aku pakai apa? Pakai bis. Bis apa katanya? Itu nanti ikut itu, nanti turun di Bungurasi, udah gitu nanti Tanjung Perak, naik kapal. Wallah katanya, iya. Berarti masih naik kapal laut? Suramadu belum. Belum jadi. Terus akhirnya, maaf muskilah. Di situ tahu kan dulu kalau mudik itu pas deket Lebaran, saya mudik itu deket Lebaran Haji. Wanuh dek, sampai berapa jam saya itu ngantri, 4 jam di situ. Tapi babah itu masya Allah tabarakallah ya, dia sabar. Ngelihat orang jualan dulu puyuh apa gitu, dia cuma ketawa. Jadi dia menikmati aja. Nah menikmati. Dianggap liburan berarti. Dianggap liburan. Katanya gini kehidupan kamu. Kata saya iya bapak. Nah dari situ nyampe ke Madura tengah malam. Kata ibu saya, tahu sendiri kan kalau orang Madura mau ada tamu nyembelih ayam gitu. Ada apa ini? Kata si bapak itu, kok banyak orang nyambut gitu. Jadi udah ada. Iya, ada keluarga karena dia memang nggak mau hotel kan. Disembelih kambing nggak? Enggak. Ayam aja karena memang saya dasarnya orang nggak punya.
Terus sudah gitu akhirnya saya itu nyewa, bukan nyewa sih, pinjem ke bibi saya, ke saudaranya ibu saya itu, dipasangin sama spray. Karena memang saya nggak punya ya dulu. Iya, terus terang aja. Masya Allah. Jadi kata saya kalau kelambu ada ya, kelambu ranjang itu emang ada. Jadi yaudah Babah tidur di sini, mau ya. Disuruh tidur di mana itu? Di kamar? Di kamar. Di rumah? Di rumah. Rumahnya gedung apa? Enggak, bambu. Allah, yang bilik-bilik bambu. Iya, bambu. Mau, majikan. Mau. Allah, Masya Allah. Kata Allah saya, yarhamu. Bapak kata saya, ini adanya saya, kehidupan saya seperti ini. Ya. Tanah ya di bawah, bukan keramik. Iya benar, sama kayak rumah saya dulu, Mbak. Iya, Iya. dulu gitu. Kata si bapak, Masya Allah, tabarakallah, saya senang seperti ini, katanya. Ya Allah. Pas bangun tidur saya tanyain, Bapak ada nyamuk enggak? Begini enggak? Maaf. Kata dia itu enggak ada, katanya. Masya Allah. Jadi saya itu ngerasa Bapak ini kok baik banget gitu. Nah, pas Bapak bangun tidur, kita kan masaknya pakai kayu. Iya. Jadi dia ngontrol semua sudut itu, Dilihat, diperhatikan isi rumah. Terus ibu saya masak, saya nyuci, cucian piring tahu sendiri dulu pakai ember gitu ya. Allah, katanya ya, ini semua yang saya lihat ini katanya mengembalikan ke saya waktu saya kecil di Saudi. Ternyata di sini masih ada kehidupan seperti ini, gitu Bapak itu. Ya Allah. Jadi Bapak merasa bangga, tapi mungkin di dalam kebanggaan dia juga terharu. Iya. Kayak gitu. Saya aja nih teman-teman serius denger cerita si Baba betah kayak gitu, ini cerita film ini Pak. Ya bisa difilmkan sih. Iya benar bisa. Jadi ini Masya Allah, ini bisa dibuat cerita film ini. Jadi ada orang Arab yang kehidupannya mewah di Arab Saudi, punya pembantu, rumah di mana-mana. Iya. Nyampe ke Indonesia, teman-teman kalau tahu ya, rumah tradisional Madura itu bilik bambu, rumahnya begini itu biasanya Mbak ya. Bilik bambu dan bolong-bolong juga. Bolong-bolong. Jadi kita pakai AC alami. Tapi iya alami. Iya, terus di bawahnya itu dia lantainya itu tetap tanah teman-teman. Iya Mbak ya. Iya benar. Dan biasanya kalau rumah di Madura itu ranjangnya itu ranjang yang kelambu ya. Ada itu deh yang dari ranjang jati itu loh. Iya yang ranjang apa sih? Cak palek kata ya, orang Madura. Jadi dia ada tiang-tiangnya kan. Tiang-tiangnya itu kayak gini. Bapak saya Masya Allah ya, dulu waktu saya kecil saya itu bangga dengan bapak saya itu. Walaupun rumah saya seperti itu bambu, tapi bapak saya itu mengutamakan anak itu harus punya kamar. Harus punya kamar masing-masing. Jadi saya memang sama bapak saya itu disediakan kamar buat saya, buat kakak saya, karena bapak saya itu memang digitukan. Disistemkan seperti itu. Terus kelanjutan dari si Baba itu gimana tuh setiap hari? Iya pas bapak. Berapa hari dia di rumah? 1 minggu. 1 minggu. Iya pas nikah. Jadi di rumah saya itu 1 minggu dia. Setiap hari apa saja nih kerjakan siapa? Setiap hari itu bapak itu ngelihat sawah. Orang-orang kan lagi musim padi. Ngelihat keadaan sawah, terus ngelihat keadaan tetangga seperti apa, kayak gitu. Ada yang menjadi guide nggak yang nganterin tiap hari ke sana ke sini? Nggak ada. Mbak nggak nemenin? Saya aja yang nemenin. Yang menjadi translate. Iya, sehari-hari gitu. Terus itu baru 3 hari. Babah itu kan pas lebaran, mau lebaran 3 hari. Saya nikahnya pas lebaran haji. Jadi pas ada kan paman saya itu kayak ustadz gitu, orang ngaji itu di rumah saya. Nah, di rumah paman saya itu. Jadi orang sholat Id di rumah paman saya, langsung turunnya itu Bapak ngajak nikah. Tapi waktu setelah 1 minggu itu ya? Enggak, 3 hari. 3 hari. Berarti selama dia nyampe itu dia pernah mengutarakan nggak isi hatinya dia? Ke saya sih sebenarnya belum. Tapi ke orang tua ngobrol. Karena ibu saya sih bisa bahasa Arab fasih kayak gitu ya. Kok bisa? Karena mondok dulu. Iya, ibu saya itu. Jadi lama gitu di pondok. Masya Allah. Bisa bahasa Arab fasih, ngobrol sama Baba. Terus ngobrol-ngobrol, akhirnya Baba bilang, ngertilah ibu saya bilang ya kalau anak saya oke, saya oke. Dan di situ tanggapan tetangga gimana tuh waktu si datang orang Arab
Dia pakai ini nggak? Pakai gutera nggak? Enggak. Bapak itu orangnya netral. Cara berpakaiannya memang netral, kayak orang Indonesia. Berarti menyesuaikan dengan Indonesia. Iya, menyesuaikan. Karena bapak itu memang orangnya itu tidak selalu di Saudi Arabia. Jadi memang udah biasa keluar kayak Dan gitu. ini saya salut, benar serius. Jadi Abu Yani sering keluar negeri. Tapi menjatuhkan pilihan, menjatuhkan hatinya itu justru ke orang kampung yang tidak punya apa-apa, yang pernah menjadi pembantunya dia. Ini amazing banget ini, Jadi serius. intinya gini dek ya, pertama ini belum pernah saya katakan ke YouTuber lainnya ya. Intinya memang seperti ini. Pertama saya masuk ke rumah si bapak, dari bandara bapak langsung bawa saya ke rumah ini. Di bawah di villa, di villa di bawah. Langsung saya kan bawa tas, bapak bilang taruh di situ, aku taruh. Terus mau mandi, mau cuci tangan terserah, ini makan udah. Akhirnya saya mau istirahat sama bapak itu dipanggil.